tugas sudah saya tutup tadi. Saya beri waktu sampai jam 12. Saya tutup 12.30. Jadi ada sekitar 30 menit ekstra. Nah, sampai dengan 12.30 maka mahasiswa yang bernama Andreas Budianto, Angga Rahmat Nangui, Hari Kim Santo, Eryan Dwi Krisna, dan Ferry Gana Prasetyo tidak mengumpulkan. Oke. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 orang tidak mengumpulkan. Mahasiswa kita ada 59 total. Ya oke lah, masih di bawah 10%. Oke. Kemudian hari ini mereka yang presentasi itu akan mendapatkan ekstra poin. Ya, ekstra poin. Jadi siap-siap Anda presentasi, tidak bisa semuanya ya, yang bisa itu saya ambil kalau 60 orang 10%-nya itu 6, maka saya beri kesempatan 10 orang untuk bisa presentasi. Kalau ada waktu cukup, kita bisa tambah mereka yang bisa presentasi. Ada penambahan 10 poin dari presentasi. Saya tidak akan memanggil, tetapi aturan mainnya ya. Nanti yang saya bisa sebentar, saya cek dulu Anda bisa apa di sini. Saya akan mengizinkan Anda untuk share screen. Ya, partisipan untuk share screen. Maka yang screen keluar presentasi duluan itu yang akan mempresentasikan. Oke, Anda siapkan filenya, kita mulai. Saya lepas siapa yang akan presentasi duluan. Yang muncul di layar share screen itu yang akan presentasi. Ada penambahan 10 poin. Silakan. Oke, siapa ini? Natasha, Pak. Siapa? Natasha. Coba lanjut. Natasha berapa ini? 8077. Oke, sebentar saya cek dulu. 8077 Nata kok enggak ada. NRP berapa? 160 18 1602 18077. 18077 Natasha Fabiola Rusli. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman semua. Ya, hari ini aku mau menjelaskan tentang si HISIS ini. Jadi kan soalku itu 5.000 kg per hour of unequivalent ethanol and acetic acid binary mixture itu dipanasin pada tekanan 101,3 kPa dan initial temperaturnya itu 20 derajat Celcius. Lalu yang pertama itu kita disuruh calculate the heat requirement. Yang pertama itu mixture-nya dipanasin sampai 40 derajat dengan delta P-nya itu 5 PSIA dan
Yang kedua itu dipanasin itu sampai saturated vapor dan delta P-nya itu 1,5 PSIA. Nah, jadi langkah pertama pekerjaannya adalah yang pertama nyalain high sys-nya, lalu kita pencet new, lalu kita pencet case, lalu kita klik pada komponen list. Nanti di situ kita klik add dan cari etanol sama acetic acid. Di sini. Ya, di sini kan kalau etanol sama acetic acidnya tipenya masih pure komponen. Nah, nanti kalau udah di simulation itu bakal berubah jadi campuran. Terus selanjutnya kita pilih fluid package-nya, kita pilih NTRL. Nah, kenapa kita pilih NTRL? Itu karena kita nggak bisa pakai Peng Robinson karena senyawa yang kita pakai itu polar. Jadi pakainya harus antara NTRL atau Uniquake atau Wilson atau NTRL General gitu. Lalu kita klik di binary coefficient, kita lihat apakah datanya yang ada di sini udah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, kita pilih unknown only. Nah, setelah itu di sini kan kita heater ya, dipanasin, jadi kita pakainya heater. Nah, di sini di heater itu kita masukin data ini inlet, energi sama outlet. Kita namain aja F inlet, key heater sama F outlet. Lalu di parameter seperti yang diketahui di soal, delta P-nya itu kita masukin 5 dan satuannya itu PSIA. Nah, terus nanti langsung ke convert jadi KPA. Nah, lalu di F inlet-nya kita masukin data-data F inlet yang ada di soal. Kan kalau di soal itu diketahuinya fraksinya itu kan 0,5 ya di soal ini. Equimolar. Nah, jadi sama-sama 0,5 0,5 lalu basisnya itu mol fraksi. Jadi kita pakainya yang mol fraksi, masukin 0,5 lalu masukin data yang kita ketahui yaitu suhu, mass flow sama tekanannya. Terus nanti di worksheet itu kita bisa langsung kerjain yang soal nomor A sama nomor B. Nah, yang nomor A itu kan yang diketahui suhu akhirnya mau berapa, F outletnya mau berapa. Jadi kita masukin 40. Nah, nanti dari situ langsung keluar hasilnya, key heater-nya itu berapa. Terus kalau untuk soal bagian B, itu kan kita parameternya kan delta P-nya 1,5 PSIA. Jadi yang di awal yang di sini delta P-nya itu kita ganti 1,5 PSIA. Lalu kita ganti vapornya itu juga 1 totalnya. Terus dapat hasilnya segitu. 3.805.000 kilojoule per hour. Ini menentukan Q ya? Iya, Pak. Oke. Ya, udah. Ya, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan ditutup. Nanti siapa yang paling cepat? Saya hanya beri kesempatan 10 orang ya. Nina Ivana. Iya, Pak. Ini apakah sudah terlihat Ya, sudah. PDF-nya ya, Pak? Oke. Ini untuk tugas saya yang kemarin itu mengenai kolom distilasi.
Nah, di sini itu Sebentar, ini Nak Ivan Majuwono ya. iya, Pak. Oke. Nah, ini saya menggunakan Aspen HiSys yang 8.8. Di sini itu soalnya ada 3.700 kg per hour tetrahidrofuran dan toluen dengan 44% massa tetrahidrofurannya pada kondisi 10 derajat Celcius dan 140 kPa dipisahkan dengan distilasi untuk mendapatkan kemurnian 99,5% massa THF dan 94% massa toluen. Jadi yang 99,5 itu di distilat dan yang ini tuh di bottomnya gitu. Nah, terus di sini itu sudah di Saya kasih tidak tahu. melihat itu ya kerjaanmu ya. Ini capstone project ini. Oh, bentar Pak, berarti bentar. Sebentar, Pak. Ini sudah terlihat ya, Pak? Ya. Ya, ini jadi sini itu sudah dibilang kalau kita bisa menggunakan Wilson untuk fluid package-nya. Lalu untuk pressure-nya sudah diketahui 103 dan 107, lalu stage-nya itu 10 dan feed-nya itu pada plate kelima dari atas gitu. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan reflux rasionya dan distillate rate-nya berapa menggunakan HiSys. Nah, jadi pertama kali sama seperti yang biasanya pasti kita buka HiSys-nya dulu, lalu new dan case ini. Lalu kita bisa masuk ke komponen list untuk add komponennya. Nah, habis itu kita bisa masukkan, kalau tadi kan ada tetrahidrofuran sama toluen di soal saya. Nah, itu jadi dimasukkan dari sini itu kita bisa search dari yang ini. Lalu kalau udah bisa tekan add itu nanti akan masuk ke sebelah kiri. Nah, ini setelah udah masuk tetrahidrofuran sama toluen, lalu kita pindah ke fluid package. Nah, itu kita masukkan Wilson sesuai yang ada di soal. Nah, kalau udah sesuai, dia akan muncul hijau seperti ini, tandanya itu cocok atau nggak ada error gitu. Nah, semisal fluid package-nya itu nggak cocok, dia akan muncul merah. Jadi itu fluid package-nya nggak bisa dipakai kalau merah. Lalu next, kita pindah ke tab-nya yang simulation untuk buat flowsheet-nya. Nah, di sini kita gambar kolom distilasinya. Yang pertama kita buat inlet-nya dengan drag dari sini itu ada tanda panah biru untuk material stream-nya yang in. Nah, lalu di sini setelah kita double klik, kalau sudah di sini itu bisa di double klik, lalu kita masukkan info inputannya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kan diketahui komposisinya dalam bentuk fraksi massa dari soal. Itu ada tetrahidrofurannya 0,44 dan toluennya 0,56. Nah, terus kita pindah ke bagian tab yang condition. Itu lalu kita masukkan temperatur dan pressure-nya yang udah diketahui. Nah, lalu dia akan muncul hijau lagi. Jadi tandanya ini datanya itu sudah terisi semua gitu. Dan sudah cocok, lalu kita pindah ke gambar kolom distilasinya. Sama seperti tadi, itu di drag ke sini. Setelah itu kita double klik untuk lengkapi info-infonya. Nah, di sini yang saya kotak-kotakin ini untuk info yang perlu kita masukkan. Jadi ini kondensernya kita pakai kondenser total, habis itu
di sini itu streamnya kita masukkan stream yang satu ini. Ini satu itu karena yang di sini itu tadi stream 1 yang inputnya. Nah, kalau sudah, nah ini kan kita masukin stage-nya juga yang udah diketahui. Lalu kita next. Nah, setelah itu kita pilih tipenya dan juga masukin pressure-nya lagi sesuai info apa yang dibutuhkan di situ. Nah, lalu di belakang ini ada optional info. Nah, di sini kita nggak perlukan masukkan optional info ini, jadi langsung diklik next. Nah, ini sudah, jadi kita bisa langsung klik done, lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini muncul jendela awal yang tadi sebelum kita masukkan komposisi dan lain-lain itu. Nah, lalu kita tekan add spec di sini. Setelah itu, kita pilih yang kolom komponen fraction. Nah, setelah itu kita bisa masukkan mengenai THF dan toluennya lagi, infonya. Nah, di sini kan THF, saya menginginkan THF-nya itu di bagian kondenser dengan speknya itu 0,995 fraksi massa. Jadi, ini diisi seperti itu. Dan flow basisnya itu fraksi massa. Itu. Ini untuk tetrahidrofuran. Dan ini untuk yang toluen. Nah, kalau sudah, akan muncul kembali ke sini itu, kita bisa klik centang pada THF purity and toluene purity-nya. Nah, terus nanti degree of freedom-nya itu di sini akan jadi 0. Setelah kita isi semua itu, dan sini akan muncul hijau lagi. Jadi, dia sudah bisa hitung, sudah terisi semua infonya. Nah, lalu kita bisa tekan run ini. Setelah kita tekan run, akan muncul data yang ini, saya kotakin hijau ini, yaitu reflux ratio, distillate rate, reflux rate, dan BTMS production rate ini. Jadi kesimpulannya, untuk soal tadi, pada 3.700 kg per hour campuran tetrahidrofuran dan toluen dengan 44% THF, pada suhu dan pressure segini, kita perlu laju distilat 20,83 kg per hour dengan reflux ratio 1,2 untuk memperoleh kemurnian 99,5% THF dan 94% toluen pada kondensor dan reboiler. Gitu, Pak. Sekian dari saya. Makasih. Lanjut. Tadi sebentar, ini Nak Ivana ya. Saya catat dulu. Iya, Pak. Silakan lanjut yang lain. Feren Aurin. Tidak kelihatan. Ferry Gana ada di sini. Ferry Gana ada di sini. Saya cuma memanggil saja. Tidak ada ya. Permisi Pak, Ferry Gana lagi ELG Pak. Oke, karena dia menyampaikan kirim terlambat karena ELG. Lalu filenya terlambat. Lalu dia mau kirim ke saya. Oke, saya terima lewat WA saja. Tetapi yang terlambat ada pengurangan poin. Tadi dia ngomong error terus, tidak bisa masuk. Ya jelas tidak bisa masuk. Karena 12.30 saya tutup. Deadline pukul 12.00.
Dan itu sudah dibuka 2 minggu yang lalu. Nah, seseorang sudah memasukkan sejak 2 minggu yang lalu. Lanjut, Feren. Oke, lanjut Feren. Nggak keluar suaranya. Kok wajah saya? Kok lucu ya? Feren nggak ada suara. Lanjut, siapa yang mau presentasi? Muhammad Reza, silakan. Muhammad Reza nggak ada suara. Apakah sudah keluar, Pak, yang Sudah. saya share screen? Oke, silakan. Oke, selamat siang. Ini adalah simulasi HISIS untuk optimasi desain alat pada share and tube heat exchanger. Nah, pada kasus ini diketahui itu kecepatan perpindahan panas pada share and tube heat exchanger itu 1000 kJ per hour ya. Ini sorry ada salah ketik. Nah, fluida yang mengalir itu berupa benzen dengan laju alir 1000 kg per jam pada suhu 90 derajat Celcius dengan tekanan fluida 400 kPa. Kemudian laju alir air pada penukar panas sebesar 10.000 kg per jam dengan aliran counter current gitu ya. Nah, jika kapasitas kecepatan perpindahan panas sebesar 1000 kJ per jam, berapa suhu keluar benzen melalui proses pertukaran panas pada shell and tube heat exchanger. Nah, sebenarnya di sini saya menyajikan algoritmanya, tapi kita langsung ke hasil tangkapan layar ya, biar lebih jelas. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuka